Presiden Prabowo Subianto akhirnya setuju nih dengan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Kamis 19 Februari 2026 waktu Washington DC, akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal atau timbal balik Amerika Serikat dan Indonesia. Kalau kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, perjanjian ini sih bisa memakmurkan kedua belah negara. Tapi apa iya? Bisa memakmurkan kedua negara? Apa jangan-jangan ada udang di balik batu? Di balik perjanjian ini sih ya. Tapi disclaimer-nya, ini keputusan yang dibuat sebelum ada Mahkamah Agung AS membatalkan tarif impor yang diberlakukan ke beberapa negara pada Sabtu 21 Februari 2026 pagi waktu Indonesia. Perjanjian yang tertuang dalam dokumen Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance itu ditekan langsung oleh Presiden Prabowo dan Donald Trump. Kebijakan ART itu menetapkan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia sebesar 19% dan mengatur sektor perdagangan lainnya antar kedua negara. Kebijakan tersebut sepenuhnya berlaku 90 hari pasca ratifikasi. Perjanjian itu juga berisi kesepakatan antara ASRI di sejumlah sektor lain. Beberapa di antaranya seperti industri, investasi, hak kekayaan intelektual, standarisasi, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, sistem pembayaran, bahkan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS atau USTR Jamieson Greer mengatakan, Presiden Trump telah memperluas akses pasar AS ke Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Hambatan tarif 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia dan sejumlah hambatan non-tarif telah dihilangkan. Lantas, apa aja sih yang didapat dari kedua negara dengan adanya perjanjian ini? Oke, kita mulai dari Amerika dulu ya. Merujuk lembar fakta Gedung Putih, AS mendulang kesepakatan komersial di sektor perdagangan dan investasi senilai total 33 miliar dolar AS. Di sektor perdagangan misalnya, Indonesia berkomitmen membeli komoditas energi AS senilai 15 miliar dolar AS, pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, dan jasa penerbangan termasuk Boeing senilai 13,5 miliar dolar AS. Jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Dari sisi pertambangan disebutkan pula bahwa Freeport-McMoRan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia untuk memperpanjang izin penambangan dan memperluas operasi di distrik mineral Grasberg, Papua, yang merupakan tambang terbesar kedua di dunia. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar AS dan membuka lapangan kerja yang masif bagi masyarakat sekitar. Sedangkan di sektor pertanian, Indonesia setuju menghapus berbagai hambatan impor untuk produk pangan dan pertanian AS, seperti aturan neraca komoditas dan izin hortikultura. Sebagai gantinya, Indonesia hanya akan memberlakukan izin otomatis dan dilarang memberikan hak impor khusus kepada pihak tertentu yang bisa menghambat masuknya produk AS. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Indonesia harus mengimpor beberapa komoditas dari AS yang telah ditentukan, seperti kedelai sejumlah 3,5 juta ton dan gandum sejumlah 2 juta ton. Setelah periode itu selesai, Indonesia harus tetap mengimpor kedelai lebih dari 2,5 juta ton per tahun dan gandum 1,3 juta ton per tahun. Sementara dalam lampiran 4 ART tentang komitmen pembelian produk pertanian disebutkan, Indonesia akan meningkatkan impor berbagai komoditas, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, serta tepung jagung dari AS. Impor komoditas itu pun telah ditetapkan volumenya oleh AS dan wajib dilakukan setiap tahunnya. Untuk beras, Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut sebanyak 1.000 ton per tahun. Untuk daging sapi dan produk turunannya, impornya harus lebih dari 50.000 ton per tahun. Keuntungan Amerika lainnya adalah batasan kepemilikan bagi investor AS akan dihilangkan, antara lain di sektor pertambangan, pengolahan ikan, proyek pengembangan berbasis alam, jasa pengiriman, dan bahkan Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dicacah dari AS. Setelah seabrek keuntungan yang dikantongin AS, Indonesia dapat apa? Melalui perjanjian itu, AS tetap mempertahankan tarif resiprokal umum sebesar 19% atas produk-produk dari Indonesia.
AS juga menurunkan tarif resiprokal untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia menjadi 0%. Produk tersebut mencakup sektor pertanian dan industri seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang. AS juga memberikan tarif 0% untuk tekstil dan pakaian jadi Indonesia melalui skema kuota tarif dengan syarat. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan mengimpor dan memberikan tarif impor 0% atas kedelai dan gandum dari AS. Kedua komoditas ini sangat penting bagi Indonesia karena bisa dijadikan tempe dan bahan baku mie. Kira-kira itu keuntungan yang didapat oleh masing-masing negara melalui perjanjian dagang tersebut. Kalau dilihat dari beberapa perjanjiannya sih, ini agak kontra ya dengan kebijakan awal pemerintah Indonesia soal ketahanan dan swasembada pangan. Tapi ya kita lihat aja, kira-kira ini akan menguntungkan Indonesia atau malah jadi bumerang buat Indonesia. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung AS soal tarif impor.